Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mengawali kelas kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sesuai dengan jadwal kita. Untuk pertemuan 5 dan 6 ya, berarti Senin dan Selasa besok kita akan membahas writing task 2 ya. Langsung saja ya, pengantarnya terlebih dahulu. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa bobot nilai dari writing task itu adalah 2/3 ya. Kalau writing task 1 itu 1/3, kalau writing task 2 itu 2/3. Jadi kalau dibuat simulasi nilai dalam bentuk persentase ya, task 1 itu sekitar 33%, task 2 itu 67%, kurang lebih segitu. Baik, kita baca ya. Uh, IELTS Writing Task 2 Introduction. In task to writing, you have to write at least 250. If you write fewer than 250 words, you will lower your score. Jadi, sebagus apapun tulisan kita, kalau di bawah 250 words ya, berarti task achievement-nya akan rendah ya. Because you will not explain your ideas very well. You should need to be a superhero. Try to produce a lot of good words. If you write 340 words, you are not being organized. Jadi di tengah-tengah aja ya. Jangan di bawah 250, jangan juga terlalu banyak ya. Semakin banyak tulisan kita, semakin tinggi probabilitas grammar kita salah ya. Probabilitas berarti kita tidak bisa mengorganize tulisan kita dengan baik, tidak easy to follow seperti itu ya. Jadi kalau saya sarankan idealnya itu adalah 300 lah maksimal ya, 300 words ya. Pokoknya jangan di bawah 250 dan jangan terlalu banyak ya. Oke. Also, the longer your essay is, the more grammar mistakes you might make. Tadi sudah saya sebutkan ya. And the less time you have to write your task one writing. Ingat kita dibatasi oleh waktu ya. And what easier for the examiner to follow and read? Tentu saja esai yang lebih pendek atau yang lebih panjang ya pasti yang lebih pendek ya. Of course, the shorter essay will make them easier to follow. There is no benefit ya ini ya. Yang perlu kita underscore ya. There is no benefit to write super long essays. Task to writing is worth two-third your overall score and you spend about 40 minutes on it. Ya. Di sini disebutkan bahwa task 2 itu di buku ini ya, mereka bagi menjadi 4 tipe. Kalau writing task 1 kemarin ya, ada 7 ya. Kemarin kita sudah membahasnya 2 yaitu map dan line chart. Nah, di sini nanti saya akan membahas satu ya. Oke. Di sini the four most common type are argument, thesis-led, problem solution essay, two-part question essay. Nah, antara jenis-jenis ini nanti ada format-formatnya. Yang perlu dihafalkan adalah formatnya saja. The language and organization are super important, just like task one writing. The organization ya. Nah, kalau Anda bisa mengorganisasi tulisan Anda dengan baik, nah examiner akan mudah untuk mengoreksinya. Tapi kalau sudah bulat, nah itu alamat writing kita akan rendah ya. The organization is huge for task 1 and task 2. In task 1, I give you the language that you need. Nah, dalam buku ini memang dikasih ya, language yang kita perlukan untuk task 1. Misal, kalau naik gitu ya, decrease. Kalau naik increase atau level up atau go up gitu kan, dikasih kan. Kemudian kalau turun misal decrease atau apa namanya plank gitu ya. I give you grammar that you need.
The language and grammar you need for task 1 writing are relatively short. And for the ideas, you don't need any ideas from task 1 writing. Seperti yang saya bilang, task 1 itu kaku sifatnya ya. Kita tidak bahkan tidak boleh membubui argumen pribadi kita, ya. Everything is available from graph and diagrams. Tapi ya ini task 2 itu beda, ya. Boleh kita berargumen di sini. Apalagi kalau ditanyakan argumennya. Oke. The language and grammar you need for task 2 writing are more complicated. The big thing here is to pay attention of the sentence structure. Ada concation and contrast, ada cause and effect statement, ya. Kemudian kita disuruh ke pay attention to the structure that you've learned from task 1 writing because you will use a lot of the structure for task 2 writing. Jadi antara task 1 dan task 2, hal yang paling penting adalah memberikan overview, itu wajib. Ya. What the big deal here? The big deal is the overall thing. Nah, ini overall thing. You need to understand is every sentence has its own purpose. Nah, ini benar ini, ya. Every sentence has its own purpose. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu tapi tidak kita pertanggungjawabkan di tulisan kita berikutnya. Seperti saya misal sering ya, saya bisa dilihat di YouTube saya ya. Saya memprofit tulisan teman saya ya yang mau apply kampus luar negeri. Nah, ini yang dimaksud dengan every sentence has its own purpose. Jadi dia bilang misal pendidikan tinggi itu memudahkan lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh gaji yang tinggi. Oke. Dia sendiri yang menulis memudahkan pekerjaan dan memperoleh gaji yang tinggi ya. Harusnya kalimat berikutnya harusnya memudahkan pekerjaan itu menjadi ide pokok di paragraf selanjutnya dan gaji yang tinggi ide pokok di paragraf selanjutnya. Tapi ternyata apa yang dia tulis tidak dia bahas kemudian. Nah, jadi satu kata satu kata yang kita tulis harus kita pertanggungjawabkan ya, harus konsisten. Oke. There are going to the engineer of your piece of writing. You need to plan them ya. You need to make sure every piece fits together. Oke. Every piece fits together. Seperti misal kemarin saya juga memprofit itu penambahan jam libur ya, jam libur kerja yang awalnya only 2 days a week ya. Uh, Pertanyaan itu bagaimana kalau ditambah gitu. Nah, teman saya tuh jawabnya penambahan waktu jam kerja itu bisa memberikan kesempatan untuk employees misal do exercise to apa namanya to maintain their health misal. Oke, masih nyambung. Terus di bawahnya dia dia menuliskan bahwa itu bisa mengurangi toxic circumstance in the office, kan nggak nyambung ya, berarti tidak fits together. Dan itu terkadang ketidaknyambungan itu tidak kita sadari karena memang tipis banget, kelihatannya nggak nyambung. Seperti ketika speaking pun sama ya, speaking misal kita ditanya, jadi organize speaking dengan writing task tuh utamanya speaking part 3 yaitu hampir mirip ya. Misal speaking ditanya, what's your favorite food? Ya, ditanya, what's your favorite food? Jawabnya, in my country, the most favorite food is fried rice or spicy cuisine. Itu kan nggak nyambung. Masih tetap kelihatannya sama-sama membahas tentang makanan. Tapi yang ditanya lihat, your favorite food, not your country's favorite food. Nah, itu kadang kita nggak sadar. Begitu juga dengan menulis. Makanya kenapa menulis itu adalah the most challenging skill amongst other skill dalam IELTS ya. Banyak kan kalau kita lihat ya di internet itu ada yang display, ada yang show their IELTS result ya. Listening dapat 9, ya kan? Reading dapat 9, speaking dapat 7,5, writingnya 6. Selalu ekstrim itu ada di writingnya. Karena apa? Kebanyakan kita tidak sadar kalau tulisan kita itu uh, salah ya, task achievementnya rendah.
Itu ya. Oke, lanjut ya. These are going to, oke, fits together ya. And everything is close. You can still get a high score if you make grammar mistake. Oke, lebih baik ya, tapi nggak ada yang mendang-mending ya. Tapi kalau dibandingkan, daripada kita task achievementnya salah, mending itu grammarnya yang salah. Tapi nggak yang ekstrim ya. Task achievement salah tuh kayak tadi, tidak menjawab pertanyaan. What's your favorite food? Jawabnya, uh, most people in my country are the big fan of fried rice, misal. Udah, itu walaupun kalimat kita bagus, vocab kita bagus, kalau nggak menjawab pertanyaan, itu benar-benar sangat drop your score. Teman saya pernah ya, di writing, di official TOEFL pertama, dia tes, itu speakingnya dapat 7. Speaking dapat 7. Hanya saja writingnya dapat 5,5. Ya. Akhirnya dia beberapa bulan kemudian dia tes lagi. Anda tahu berapa speakingnya yang dari 7 jadi 5,5. Karena apa? Ternyata dia tidak menjawab pertanyaan. Itu ya. Oke, try to be clear, be organized, and concise. Ini penting banget. Clear, be organized, be concise. At least ini. Ya. Ada mungkin di antara Anda, mungkin yang vocabnya sudah tinggi ya. Tapi biasanya orang-orang yang vocab tinggi itu terjebak di tidak concise. Dia muter-muter aja. Ya, padahal tinggal menjawab pertanyaannya saja. Oke, sekarang ini most common mistake ya. Nah, do not use etc. Nah, ini yang saya maksud. Dalam writing task 2 ya, dalam writing task 2 tidak boleh ada yang ambigu ya, semua dijelaskan. Misal, one of the biggest problem in big cities is unemployment, crime, and pollution. Jangan ditulis one of the biggest problem in big city is unemployment, crime, etc. Itu menandakan kita kurang menguasai tulisan kita. Kita idenya mentok di crime aja, nggak bisa nyebutin uh, other examples, gitu ya. Kemudian no question mark, jangan menggunakan tanda tanya, ya. How do you think we can solve the problem of overcrowding in cities? Jangan. Ya, kita tidak sedang memberikan pertanyaan kepada examiner. Oke, tidak hanya jangan menggunakan question mark, juga jangan menggunakan exclamation points ya, atau kata tanda pentung. Dan, nah, ini karena saya dalam pembelajaran ini adalah IELTS akademik ya. Jadi kalau untuk IELTS general ini mungkin agak berbeda. IELTS akademik, writingnya juga menggunakan kata-kata yang akademik, yang formal. Ya, contoh, phrases like more and more, bigger and bigger, greater and greater, itu too informal. Ini oke kalau kita gunakan di speaking. Ya, karena di speaking, walaupun general IELTS ataupun academic IELTS itu boleh menggunakan informal. Justru kalau kita terlalu formal itu tidak natural. Nah, speaking itu senatural mungkin, jadi malah tinggi nilainya ya. Tapi kalau writing tidak boleh, ya itu too informal. Only good for speaking ini disebutkan ya, not good for academic writing ya. Instead of writing, more and more people are driving cars this day, ya, ini diganti. Lebih baik kita menulis apa? Increasing number of people are using cars these days. Nah, ini artinya sama, ini dengan ini artinya sama, tapi lebih akademik yang kedua. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini sebenarnya beberapa aturan bahasa Indonesia itu applicable ketika kita menulis writing task 2. Misal seperti ini. Do not begin sentences with and, but, or. Ini kan dalam bahasa Indonesia juga sama. Kita tidak boleh but di depan. Ya. Di depan kalimat. And di depan kalimat. Or di depan kalimat. Ini sering ini. Kalau saya mengoreksi skripsinya mahasiswa, ini sering sekali mereka seperti ini.
Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin memberikan n itu kan artinya kan menambahkan ya, menambahkan konten yang masih berhubungan dengan sentence sebelumnya. Berarti pakai apa? In addition atau furthermore, ya. Sama, and sama in addition sama furthermore, tapi penggunaannya berbeda. But kalau di awal kalimat jangan menggunakan but, tapi however, gitu ya. Nah, kemudian kesalahan yang keenam, apa itu? The first sentence of each body paragraph should be a topic sentence, ya. Kita biar aman ya, biar nggak terlalu banyak yang kita hafal ya. Biar aman. Body paragrafnya, ya kita menggunakan paragraf deduktif saja ya. Kita kan mengenal deduktif dan induktif ya. Supaya aman kita menggunakan paragraf deduktif saja, yaitu apa? Topik sentence-nya di depan. Supaya mudah dibaca oleh examiner. It should define the content of the paragraph in general terms. The number of one job of the topic sentence is to tell the readers what they are going to read in that paragraph. It's a signal to the readers. A topic sentence can do other things, but its number one job is to send the signal to the reader. Ya, contoh misal topik sentence di depan tuh kayak tadi, misal eh lulusan lulusan perguruan tinggi mudah mendapatkan pekerjaan karena dua alasan, yaitu A dan B. Ya udah berarti kalimat selanjutnya menjelaskan A dan B itu, gitu ya. Kemudian bedakan most dan almost. Saya rasa ini bukan big issues ya. Kemudian manage your time well. Tas 1 20 menit, tas 2 40 menit. Apakah saklek seperti ini? Tidak. You have to understand yourself. Bagaimana caranya? Ya berarti uh, you have to make a simulation or some simulations ya. Berlatih kira-kira uh, format apa yang tepat bagi kalian ya. Apakah tas 1 25 menit, tas 2-nya 35 menit, atau justru tas 1 15 menit, tas 2-nya 45 menit. Everyone has their different method ya. Caranya gimana? Ya silahkan. Silahkan disimulasi sendiri. Ini sangat penting. Kalau dalam buku ini memang disebutkan 20-40. Tapi kalau saya pribadi, ya saya pribadi sebelum tes ya saya mensimulasi diri saya bahwa saya tidak pernah selesai. Tas 1 20 menit tidak pernah selesai. Karena mungkin saya berkebalikan dengan mayoritas orang ya. Saya paling tidak suka tas 1. Saya lebih suka tas 2. Nah, jadi ketika saya beberapa kali nyoba, ternyata tas 1 tuh saya selesaikan rata-rata 25 menit dan tas 2 itu 35 menit. Nah, silahkan kalian temukan sendiri formula kalian. Oke. Kemudian jangan lupa at least 150 untuk tas 1, tas 2 250. Kemudian jangan lupa ya subject verb agreement. Ya, subject verb agreement di mana verb itu kan bergantung terhadap subjeknya ya. Kalau subjek he, she, it, nah ingat verbnya harus ditambahi s atau is. It's the basic structure. I think if you have high score in TOEFL, it's not a big deal. Ya. Oke, kemudian use the correct verb tense. Oke, pakai present atau pakai past atau pakai future. Kemudian artikel ya. Jangan lupa kalau kata benda itu pasti ada artikel ini ya, on and the ataupun kalau plural ya berarti ada s-nya di belakang gitu ya. Oke, saya scanning aja ya. Nanti kita bahas contoh tas 2, writing tas 2. Sama ya strukturnya, singular, plural, countable sama uncountable noun-nya. Nah, kemudian di sini ada no personal opinion. Nah, ini banyak sekali yang terjebak di sini ya. In essays, no personal opinions. In the body paragraph,
No menggunakan kata I think, I believe, in my mind, in my opinion, as far as I'm concerned, for me, to me, etc. Only in the introduction for thesis, lead, or conclusion. Use impersonal opinion. Kecuali ya, kita boleh pakai personal opinion kalau pertanyaannya itu menanyakan opini kita. Kalau pertanyaan itu tidak menanyakan opini kita, don't use personal opinion. Pakai apa? Pakai impersonal opinion. Caranya gimana? Instead of we use I think, I believe, diganti. Diganti apa? Some people think. Ya, ini kan menghilangkan keakuan ya. Namanya no personal opinion ya. Some people think atau other people believe ya kan. Many people claim that as far as some people are concerned seperti itu ya. Kemudian write your essays from global perspective. Ya, hampir mirip ya dengan ini. Ini no personal opinion. Kemudian tulis esai kalian tuh dengan global perspective. Contoh, ya. Write your essays from a global perspective because the questions are asked from a global perspective. Tidak pernah dalam esai writing task 2 IELTS itu menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang Bundaran HI di Jakarta, misal. Nggak pernah ya. Try to avoid relating the essay questions only to your country. Avoid ya. It should be about the world in general. If you say, contoh ya, contoh yang terlalu spesifik itu seperti ini. Traffic in the city is a serious problem when you are traveling down Madison Avenue. Ya siapa tahu Madison Avenue itu siapa yang tahu? Kan examinernya bisa dari mana-mana, bisa dari Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, ya. At rush hour. Jadi Madison Avenue bisa diganti apa? Nah, it's very specific. Jadi ini terlalu spesifik. Jadi diganti apa? When people travel down busy streets in urban areas. Oke. Madison Avenue itu apa? Oh, Madison Avenue itu adalah urban areas. Ya udah, diganti aja urban areas ya. Busy streets in urban areas during rush hours gitu ya. No, you are not talking about problem of a specific country. You are talking about problems that every city faces. That's what you want. You want to be general. Ingat ya, you want to be general. Yang ditanyakan adalah misal kayak lebih penting mana setelah lulus university langsung setelah lulus SMA langsung kerja atau eh, continue to tertiary education. Nah, jangan sampai kita bilang I think, oh, udah salah lagi. I think, especially in my country Indonesia. Nah, itu sudah uh, you lower your score, ya. Kemudian linking words and transitions phrases. Ya, gunakan linking words supaya kalimat antar kalimat kita tuh nggak kayak orang bertengkar gitu ya. Jadi ngeling satu sama lain ya. Keep your sentence short and well linked. Misal pakai firstly, on the other hand, on the one hand, terus in summary kalau di conclusionnya atau to sum up. Kemudian jangan menggunakan contractions. Nah, seperti ini. Shouldn't, tulis should not ya. Can't, tulis cannot. Wouldn't, tulis would not. Gitu ya. Ini adalah academic writing ya. Shouldn't, tulis should not. Keep pronouns out of the essay body paragraph ya. Gunakan pronoun yang ini, kalau ini kan terlalu personal ya. You, we, I, us itu kan ada I di dalamnya. Nah, we have to use impersonal pronouns ya, seperti people, student, society, kayak gitu ya. Misal, tulisannya gini ya. When you go abroad, you will have a chance to experience new culture. Nah, you-nya ini diganti apa? When a student goes abroad, ingat, kalau a student berarti subject verb agreementnya jadi goes ya. When a student goes abroad, they will have a chance to experience new culture ya.
Instead of using you gunakan impersonal pronoun ya. Kemudian ini I think it's not a big issues ya. Active tense sama passive tense sih harusnya sudah paham ya. Kemudian bedakan noun dengan verb ya. Ada banyak vocab dalam bahasa Inggris yang kalau kita tidak hati-hati kita tuh terkadang overlapping ya. Mana noun, mana verb ya. Effect pakai i, nah itu noun. Affect pakai a itu verb ya. Hampir mirip. Ini kan artinya hampir mirip, tapi uh, part of speech-nya berbeda ya. Kemudian nomor 20, in the introduction, do not tell the reader what you are going to do. Misal, in this essay, I will discuss the advantage and disadvantage of study abroad. No need. The way that I will teach you how to give an introduction is going to be incredibly clear and incredibly high level. Ya. Jadi, so my method is okay, but helps you with your organ. So instead, you could write a concise thesis like this essay will show both the positive and negative benefit of studying abroad. Ini pakai I tadi ya. Langsung pakai this essay will show both the positive and negative benefit of studying abroad. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, ini avoid using absolute. Nah, ini academic writing. Dalam academic writing, tidak ada sesuatu yang absolut, misal all. All of students are happy going abroad. Apakah iya? All of students. Ini sesuatu yang absolut itu dihindari. Tapi kalau kita ganti dengan most of people atau the vast majority of student itu boleh ya. Avoid using absolute ya. Every, no one, only, always, never. Nah, be careful using 100% and nil 100% statement ya. Kemudian lagi, don't use word think. Nah, kita harus clear. Think yang dimaksud di sini apa? Itu ya. When students go abroad, they have opportunities to experience many different things. Apa different things-nya gitu ya. Harus clear ya. You should write when students go abroad, they have opportunities to experience many different things such as dijelaskan such as new culture and make new friends. Nah, new cultures and make new friends ini nanti harusnya menjadi ide pokok body paragraf 1 dan body paragraf 2 ya. Jangan sampai di introduction kita bilangnya uh, experience-nya seperti new culture and make new friends, tapi ternyata di body paragrafnya kita nggak membahas ini. Nah, itu akan salah ya. Eh, oke. That's okay because you are giving two specific examples about the things you are talking about. Oke. Nah, itu ya. Sekarang kita langsung menganalisis ya contoh writing task 2. Jadi cara belajar ya. Cara belajar writing task 1 dan task 2 seperti yang saya sebutkan ya, adalah menganalisis. Oke, maaf ya. Eh, saya terlempar keluar karena saya ini eh, di tidak di rumah ya, di luar kota. Oke, saya mana ya tadi ya ini? Oke, kita akan menganalisis format-formatnya, cara menyusun kalimatnya, isinya. Nah, cara belajar secara mandiri seperti itu, ya. Nah, kalau kemarin di eh, kelas IELTS saya yang batch 2, saya membahas discuss both views. Nah, sekarang saya membahas yang lainnya ya. Bagi kalian yang batch 2 kemarin belum gabung ya, bisa dilihat di YouTube saya ya, sudah saya record semua. Oke, kita coba yang lainnya. Tadi buat apa tadi contohnya?
Tadi tentang discuss both views ya, discuss both views. Berarti tidak ditanyakan argumen kita secara pribadi. Ya, ini sudah ada di YouTube saya. Kemudian kita coba yang kedua. Nah, ini discuss both views and give your opinion. Nah, jadi cara belajar gimana ya? Kalian catat aja jenis-jenis pertanyaannya, kemudian formatnya gimana. Kalau yang discuss both views, gimana formatnya? Kalau yang discuss both views and give your opinion, gimana? Oke, kita coba bahas ya. Ini ada berapa word? Ada 360 word, ini kebanyakan sebenarnya. Tapi karena yang ditanyakan banyak, ya it's okay lah ya. Karena yang ditanyakan adalah both view and give your opinion. Oke, kita coba untuk... oke, nih. Some people say that what children watch influence their behavior. Others believe that the amount of time they spend on television influence their behavior most. Nah, ini ada dua pendapat. Beberapa orang berpendapat bahwa konten ya, what children watch, konten yang dilihat oleh anak-anak itu yang mempengaruhi behavior mereka. Tapi ada yang lain berpendapat bahwa the amount of time, lama tidaknya mereka exposure on screen. Nah, kita harus bisa mengelaborate ya. Ini beda ya. What children watch itu kayak kontennya. Jadi walaupun cuma sejam dalam sehari, tapi kalau kontennya tuh yang nggak bagus, itu bisa mempengaruhi behavior. Itu pendapat yang pertama ya. Kalau pendapat yang kedua, apapun kontennya, maupun itu konten anak-anak, tapi kalau terlalu banyak waktunya, jadi the amount of time they spend on television itu yang lebih mempengaruhi anak-anak. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian itu adalah summary-nya ya. Ini summary-nya. Nah, kemudian pertanyaannya ini. Nah, discuss both views and give your opinion. Ingat ya, sebelum menulis kita harus benar-benar paham apa pertanyaannya. Ya, jangan sampai kita sudah menulis tapi ternyata kita salah memahami makna dari summary dan question. Ya, banyak yang seperti itu. Yang ditanyakan apa, jawabannya apa. Karena apa? Dia kesusu, tidak dicerna terlebih dahulu. Makanya tadi kan saya menjelaskan. Nah, maksud pendapat pertama seperti ini, maksud pendapat kedua seperti ini. Itu ya. Oke, kita lihat paragraf pertama. Dia isinya apa? Ya. While it is true, watching TV affect children. Nah, ini adalah pengantar. Pengantar yang kita susun sendiri ya. While is it true that watching TV affect children, it is difficult to determine whether it is the content of the program or the length of time spent watching them that has a more significant impact on children. Nah, oke. Ini bagus sekali. Lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaannya. Ini hanya satu kalimat ya. Ini hanya satu kalimat. Kalimat pertama. Kalimat pertama ini apa? Kalimat pertamanya adalah parafrase summary ya. Ini sama dengan summary-nya, tapi di parafrase, ya kan? Kalau di sini pakai what children watch, ini di sini di parafrase menjadi the content, ya kan? Kemudian the amount of time itu di parafrase menjadi apa? A length of time, ya. Kemudian most, ya. Influence their behavior most. Berarti most di sini di parafrase menjadi apa? Has a more significant impact on children. Ya, berarti ini satu satu kalimat ini, tiga baris ini. Satu kalimat adalah parafrase the summary. Jadi summary-nya benar-benar dirubah, tapi isinya tetap sama. Nah, kemudian
It seems to me that although the amount of time does affects youngsters, nah childrennya diganti youngsters ya. Jadi mengurangi repetition kita menggunakan children ya. It seems to me that although the amount of time does affect youngster, it is the content of the program that has more marked influence on them. Oke. Kalimat kedua. Kalimat kedua ini apa? Kalimat kedua ini adalah opini kita. Kita stand for yang mana? Kita condong ke yang mana? Condong ke yang konten atau lamanya waktu yang dihabiskan di depan TV. Kita harus condong ke salah satunya. Jadi bagi kalian yang biasa jadi moderator ya, yang harus apa namanya? Netral, tidak boleh di sini justru netral ya. Harus tegas kita mau milih yang mana. Nah, di kalimat satu ini adalah parafrase summary. Kalimat kedua adalah posisi kita. Nah, posisi kita milih yang mana ya. Sini jelas ya. It seems to me that although the amount of time does affect youngster, it is the content of the program that has more marked influence on them. Ya. Dia seimbang banget ya. Dia nggak bilang kalau amount of time itu tidak berpengaruh pada anak-anak. Dia bilang, although the amount time, dia kan bilang, iya memang memang mempengaruhi, tapi yang paling berpengaruh adalah kontennya, gitu ya. Oke, ini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah summary, kalimat kedua adalah positioning kita. Nah, ini saya rangkum menjadi paragraf pertama, ya, paragraf pertama. Oke, sekarang kita ke paragraf yang kedua, ya. Ingat, discuss both views, ya, discuss both views. Sebentar. Berarti kita lihat yang ini ya. On the one hand, the consequences of watching TV for long period of time can be deleterious. Nah, berarti ini bahas masalah waktu ya, bahas yang amount of time. Tadi kan both views-nya kan, yang pertama adalah konten, ya kan? Yang kedua adalah waktunya ya, ya, length of time. Jadi yang ini berarti bahas tentang long, long periods of time. Oke. Ini menjadi ide pokok. Jadi kalau di sini bahas waktu, jangan membahas konten di sini di paragraf 2 ini. Ya, oke kita baca dulu ya. Firstly, nah dia disebut di sini adalah can be deleterious, memburuk ya. Firstly, the longer children are exposed to TV programs, the more likely it is for them to become addicted to watching television. Nah, jadi menurut dia adalah semakin lama itu semakin addicted, semakin addicted, kecanduan ya. When children become over reliant on television for entertainment, they might neglect engagement in outdoor activities. This, ya, pakai pronoun ya, bagus ya. This may result in a sedentary lifestyle that is highly detrimental to their physical health. Ini adalah alasan yang pertama. Ini firstly ini ya. Jadi dari sini, mana tadi sampai sini ya. Nah, ini tuh harus nyambung ya. Nah, dia bilang kalau uh, semakin lama itu semakin addicted. Nah, ketika addicted itu berarti apa? Over reliant. Jadi kayak nyambung gitu loh. Jangan dibilang di sini addicted, di sini misal ngomongin uh, jadi apa namanya? Banyak banyak jajan misal. Kan nggak nyambung misalnya. Tapi kok ekstrim banget misalnya contoh saya. Oke. When children become over reliant on the television for entertain, they may neglect engagement
in outdoor. Kita kasih resultnya. As a result atau this may result in a sedentary lifestyle atau gaya hidup yang kurang gerak itu ya. This is highly detrimental to their physical health. Oke, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, boleh kalau ini pakai firstly, boleh pakai secondly, boleh pakai more importantly. Ya. Tapi kalau saya lebih suka yang lebih simple ya. Misal kalau saya pakai di sini pakai firstly, biasanya saya pakai secondly di sini ya. More importantly, excessive TV watching impairs children communication abilities. Oke. Di sini ngambil contoh communication abilities. Oke. Kalau ngomongin communication abilities, ya dibahas tentang communication abilities ya. So they find it hard to play or live in harmony with others. Oke, masuk akal. As a result, nah ini ada resultnya. Tadi di sini this may result, di sini pakai as a result. Walaupun artinya sama, tapi di sini kita menghindari repetition. Oke? Children would feel discouraged from having real interaction with people around them if they spend a huge amount of time in front of the screen, which may hinder their development of social skill. Nyambung ya, berarti ini ada dua alasan ya. Ini hubungannya dengan communication abilities. Kemudian dia jawab masalah interaction. Benar ya. Communication ada hubungannya dengan interaction. Kemudian ada hubungannya dengan social skill. Nah, nyambung. Jadi jangan Anda di sini menyebutnya communication abilities, nanti nyebutnya misal kayak jadi mempengaruhi misal apa ya, jadi boros itu kan jadi nggak ada hubungannya. Tuh ya hati-hati ya supaya fit ya satu sama lain tuh sentence-nya. Oke, ini disebut paragraf kedua, tapi umumnya ini disebut sebagai body paragraf satu ya. Kenapa disebut body paragraf satu? Kita sudah membahas detailnya. Kita tadi sudah membahas length of time-nya ya. Ini sudah. Berarti harusnya paragraf selanjutnya membahas tentang kontennya. Oke ya. Oke. Sini saya sebut paragraf 2 atau body paragraf satu. Nah, kita ke paragraf 3. Ya, ini paragraf 3 ya. Paragraf 3 atau saya sebut body paragraf 2. Nah, yang ini disebut introduction ya. Introduction. Oke. On the other hand, ya, on the other hand, bagus ya. Di sini pakai on the one hand, yang sini pakai on the other hand. Linknya sangat masuk akal dan logis. It is the broadcast image that have the most direct effect on on young viewers. Okay. Instead of using children again, the writer use young viewers ya, boleh. Oke. Sebentar, minum saya mana? Oke ya. Ini sudah masuk kontennya ya. The broadcast image. Nah, broadcast image ini adalah memparafrase kontennya ya. Firstly, in most countries, ya, most countries ya, in general ya, tidak menyebutkan in Indonesia atau in Amerika. Tapi kalau kita bilang in most developing country masih boleh ya. In most countries, the majority of TV shows present glamorized depictions of inappropriate materials such as violence, drug abuse, or casual sex. Thus, youngsters may adopt unhealthy habits and improper behavior. Nah, ini bagus ya. Jadi disebutkan di sini ya alasannya kenapa most direct effect most countries ya. Ini disebutkan bahwa sebagian konten itu menunjukkan keglamoran,
glamorized depiction of inappropriate material seperti violence, drug abuse. Nah, for example, dikasih contoh boleh. They might fall under the impressions that the use of alcoholic drinks is fashionable without being aware of the health risks they carry and later end up consuming these substances. Nah, jadi alasan kita kemudian dikasih contohnya. Apakah selalu selalu contoh? Enggak harus. Kalau yang di paragraf satu tadi, alasan dikasih akibat, ya. Kalau ini alasan dikasih contohnya. Tapi di sini juga ada akibatnya ya. For example, they may fall under the impression, bla bla bla. Nah, nah, oke. Kemudian firstly, nah kalau setelah firstly yang ini kita pakai more importantly, ini pakai besides. Kalau saya tetap ya, supaya lebih mudah saya pakai secondly aja. Ya, besides, in our in our modern consumer society, commercials also if affect how children behave. Contohnya apa? Unwary young viewers could be easily swayed by captivating advertisement for junk food or video games products whose target audience includes children and so may pester their parents to buy these goods impulsively. Jadi disebutkan di sini menyebabkan jadi apa namanya konsumerisme yang tinggi. Jadi konsumtif, apalah mau bilang konsumtif susah amat saya. Menyebabkan konsumtif karena apa? Ya banyak advertisement ya di TV. Menyebabkan apa? Nah, advertisement itu kan macam-macam ya. Bisa mensponsori junk food atau video games, di mana anak itu bisa memaksa ya, memaksa parent mereka untuk membelikan barang tersebut. Nah, itu repot juga ya, seperti itu. Nah, ini body paragraf 2 atau paragraf ketiga ya, membahas tentang konten. Nah, setelah itu paragraf keempat. Apa? Conclusion ya. Conclusionnya, nah, ingat tidak boleh ada ya di konklusi itu ya, tidak boleh ada new information. Ya, harus yang sudah kita sebutkan di paragraf satu dan 2. Nah, boleh new informationnya dari our opinion ya. Tadi kan disuruh ini kan pertanyaannya kan ini questionnya. Discuss both views and give your opinion ya. Kita sudah mendiskusikan both views ya. Kita sudah mendiskusikan dua pandangan di paragraf satu dan body paragraf 2. Kemudian our opinion itu sudah kita singgung di introduction di kalimat yang kedua. Nah, di konklusinya sekarang. In conclusion, ya, although both factors have their own implication, ya, ya ini akademik banget ya. Walaupun berat sebelah tapi tidak memutlakan yang lainnya salah gitu ya. Although both factors have their own implication, I believe. Nah, ini pertanyaan yang kedua yaitu menanyakan pendapat kita. Kita boleh pakai personal style, ya, boleh pakai I kalau ditanyakan opini kita. Tadi kan sudah saya sebutkan ya. Hanya gunakan personal style ketika ditanyakan opini kita. Tapi kalau kita tidak ditanya opini, gunakan impersonal style ya. I believe the element with more considerable impact on children is content ya. Dia menjelaskan lagi di sini bahwa I believe the element with more considerable impacts on children is the content. Hence, the parental involvement ini dikasih saran ya, boleh. Nah, ini sebenarnya ini sunnah saja yang ini ya. Kalau waktunya nggak cukup, nggak apa-apa nggak dikasih ini. Ini saran ya.
Hence, parental involvement is essential in controlling children's TV viewing habits and in shaping a children's values to help them enter adult life with a healthy mind. Oke. eh Wajibnya yang ini ya. Wajibnya yang ini. Ini sunah-sunah saja. Tapi ada kalau ada beberapa buku ya yang pendapatnya itu daripada kita menggunakan new information ini kan saran ya sifatnya ya. Nah, lebih baik lebih baik kita tetap fokus pada body paragraph yang sudah kita tulis ya. Nah, apakah kita tulis semua? Enggak, karena di sini kan eh menyatakan opini kita ya, menanyakan opini kita. Nah, kita kan condong pada konten ya. Kita condong pada konten, berarti kita harus merestate body paragraph 2. Kenapa? Karena body paragraph 2 itu membahas tentang konten. Gitu ya. Misal apa? Misal, in conclusion, although both factors have their own implication, I believe the element with more considerable impacts on the children is content because ya, because it can influence children. Nah, it can influence children uh, with apa ya? With inappropriate materials. Tapi harus di parafrase lagi ya. Such violence and make them being uh, modern consumer society misal seperti itu ya. Jadi kayak kayak kita kita rangkum lagi ide-ide pokok pada body paragraph 2 gitu ya. Nah, ini adalah format untuk jenis pertanyaan seperti ini. Ya, untuk pertanyaan yang lainnya akan ada format yang lain ya. Jadi tiap pertanyaan punya formatnya masing-masing. Gitu. Oke, penjelasan saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh speak up atau kolom chat ya. Jadi kalau formatnya ya, paragraf pertama adalah introduction, paragraf kedua adalah body paragraf satu, paragraf ketiga adalah body paragraf 2, kemudian paragraf keempat adalah conclusion. Untuk format-format ini hampir mirip, tapi untuk isi-isinya ya yang biasanya beda. Pertanyaan satu dan yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Beriska izin bertanya untuk satu paragraf ada maksimal, nggak ada ya? Untuk satu paragraf apa ada maksimal kalimatnya? Tidak ada. Yang menjadi batas adalah wordnya ya. Kalau wordnya ini menurut saya itu terlalu banyak yang ini. Maksimal 300 saja kalau saya, 300 words. Hmm. Tapi saya sarankan ya, kalimatnya itu jangan terlalu panjang ya. Semakin panjang kalimat kita, semakin probability grammar mistake itu semakin tinggi dan semakin kurang concise ya. Jadi bulat biasanya. Maksudnya kalimat yang eh, tidak panjang itu ya, misal satu setengah satu setengah baris itu satu kalimat. Ada kan orang yang nulis itu panjang ada 5 baris baru titik ya, baru baru titik, baru satu kalimat. Itu kan kurang concise ya. Tapi kalau saya sarankan di introduction itu maksimal 2 kalimat saja. Seperti ini ya. Introduction ini kan 2 kalimat. Pertanyaan selanjutnya, untuk di tas 2 itu mana? Untuk di tas 2 itu biasanya pertanyaannya teksnya tentang apa ya, Bu? Teksnya, maksudnya kalau kalau tentang apa itu wah sangat luas sekali ya. Saya tidak bisa memprediksi. Ada yang tanya tentang pendidikan, tentang sosial, tentang mungkin AI gitu. Itu sangat sama dengan reading. Reading dalam IELTS. Kalau ditanya tadi readingnya keluar apa? Itu sangat
broad sekali ya, sangat luas. Kita bahkan hampir tidak bisa memprediksi. Karena waktu saya official test itu sama temen itu bareng ya, bertiga belas itu bareng, satu kelas. Nah, habis tes itu kita saling cerita, nggak ada yang sama. Reading passage satumu apa, passage duanya apa, itu nggak ada yang sama. Jadi mereka tuh memang benar-benar profesional ya IELTS ini. Makanya kan eh, eh, ini merupakan salah satu English Proficiency Test yang diakui oleh kampus-kampus dunia. Makanya kayak TOEFL ITP itu kan sudah nggak bisa kalau untuk ke kampus luar negeri. Karena kenapa? Karena TOEFL ITP itu sudah banyak yang menemukan trik-triknya, ya kan? Trik-triknya. Maka dari itu orang yang TOEFL ITP-nya tinggi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang kemampuan bahasa Inggrisnya tinggi. Yang kedua, dia paham trik-triknya aja. Orang yang paham trik itu belum tentu paham konsep, ya. Tapi kalau IELTS sangat minim sekali triknya. Nah, kita tetap harus benar-benar belajar konsep. Ya, jadi kalau ditanya tentang apa, nah saya tidak bisa menjawab ya. Yang penting caranya belajar perbanyak membaca contoh band 9. Nah, contoh band 9 apa namanya? Writing task 2 ya. Ada. Biasanya di writing9.com ya kalau nggak salah. Coba saya klik di sini ya, writing9.com. Nah, itu ada contoh-contoh band score yang tinggi-tinggi untuk writing ya. Terus, oke, jadi untuk Mbak Indonesia, supaya kita lebih banyak horizon ya untuk ide kan, aduh, apa ini? Salah-salah. Untuk ide itu kan kita semakin banyak membaca, semakin otak kita tuh akan otomatis menemu-nemu ide yang sangat akademik gitu ya. Jadi perbanyak saja membaca contoh writing band 9. Jangan yang band bawah-bawah, jangan. Seperti saya butuh full tinggi karena trik, oke. Ya, itu kan saya berdasarkan itu ya, berdasarkan eh, pengalaman. Kan kalau TOEFL ITP itu kan kayak misal avoid similar sound gitu aja. Jadi kita menghindari aja yang sound yang mirip. Nah, gitu kan ada yang ketika listening. Jadi kita nggak tahu artinya apa. Tapi kita tahu triknya. Jadi sekarang IELTS kesusahan. Oke, yang penting IELTS itu memang susah ya. Eh yang penting kita bekerja keras ya. TOEFL itu TOEFL. IELTS itu masalah eh keuletan kita. Saya kasih tahu ya, saya belajar IELTS, TOEFL ITP saya tuh mulai dari berapa? Di bawah 500, 493. Karena saya apa? Karena saya tuh belajar IELTS itu kayak belajar TOEFL tuh pelan-pelan gitu saya pelajari dari 493. Dan waktu waktu apa? Satu kelas ya waktu itu saya sempat bimbingan IELTS itu satu kelas itu dari 13 peserta lah ya. TOEFL ITP saya itu paling rendah 493. Yang lainnya tuh 550, 570 ya. Tapi karena kembali lagi ya, kita harus ulet ya, harus eh, mental kita bagus. Jadi waktu itu saya tahu di antara 13 orang itu saya adalah TOEFL ITP yang paling rendah karena waktu itu memang screeningnya dari TOEFL ITP, bukan dari IELTS karena mahal kan ya. Screeningnya dari ITP. ITP saya paling rendah di antara teman-teman. Nah, di situ saya bukan minder, bukan insecure. Nah, ini ya yang membedakan mentalitas ya. Saya nggak minder, saya nggak insecure. Saya nggak jadi murung. Waduh, saya kok paling rendah ini nanti saya kelihatan bodoh di kelas. Enggak. Justru saya membuat gebrakan. Oke, kalau teman saya sehari belajar 2 jam, saya sehari harus belajar 4 jam. Itu mentalitas juara itu nggak boleh insecure, nggak boleh minder. Ya, saya bukan sombong ya, saya hanya meng-share pengalaman saya. Oke, mereka yang 570, saya cuma 493. Saya harus spend more time untuk belajar. Dan benar, itu terjadi.
di akhir tes ya, mereka skornya dari yang eh, ada yang 5,5 itu official IELTS ya, 5,5, 6, 6,5, 7 dan saya yang termasuk 7. Bayangkan betapa saya bangga dengan diri saya sendiri ya. Karena apa? Ya karena saya belajarnya eh, struggle ya. Teman saya bahkan weekend itu mau healing-healing enggak, saya belajar. Karena apa? Di situ saya hanya punya waktu 3 bulan untuk kemudian tes official. Ya, jadi yang dapat 7 itu ada berapa orang ya? Ada 3 kalau nggak salah ya, termasuk saya. Lainnya tuh dapat 6,5, 6, 5,5 gitu ya. Bu, cara mengatasi self motivation kalau lagi belajar IELTS bagaimana Bu? Apakah Ibu pernah mengalami hilang motivasi? Karena memang dorongan yang kuat itu bukan motivasi. Motivasi itu sifatnya tuh sangat fluktuatif. Kadang ada, kadang enggak. Kalau saya menuruti motivasi saya, ya mungkin saya masih tetap 6 mungkin ya IELTS saya ya. Jadi apa selain motivasi? Kalau saya pernah dengar human expert behavior itu bilangnya tuh bukan motivasi tapi eh, passionate, passion ya. Jadi kita senang. Jadi kita mulai senang. Nah, kalau kesenangan, kalau sudah senang kita nggak perlu motivasi. Kalau masalah motivasi, waduh gampang banget hilang ya. Apalagi kalau saya marahin mahasiswa semester akhir itu ya. Mahasiswa semester akhir itu, saya tanya tuh, kalian tuh kenapa toh setelah apa namanya? Ini saya stop dulu aja record.